Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya dan dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita masih alhamdulillah kita bisa terus menjalankan aktivitas kita bisa menjalankan segala aktivitas dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap kita senantiasa dalam jalan yang selalu dibimbing dan selalu dalam jalan yang lurus. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan dan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau serta kepada para umatnya yang senantiasa mengikuti jalan hidup beliau hingga akhir zaman kelak. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam kajian rutin kita yang seperti yang kita ketahui bersama bahwa BDI area Kamojang sebelum masa pandemi kita selalu melaksanakan kajian rutin setiap hari Selasa malam dan Kamis malam. Namun qadarullah selama pandemi memang untuk kajian di Nurul Iman yang kita laksanakan secara offline atau tatap muka memang kita tunda pelaksanaannya. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2021 dan atau 20 Zulqa'dah 1442 Hijriah, kita insya Allah akan kembali melaksanakan kajian rutin kita, mingguan kita, namun mengikuti kondisi dan situasi yang ada. Insya Allah ke depan kita masih akan melaksanakannya secara online dan kita berharap kajian yang kita lakukan ini tidak mengurangi esensi kita dalam menuntut ilmu, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini sudah bersama kita semua Ustadz kita, guru kita, Ustadz Daden Robi Rahman. Alhamdulillah, jazakallah Ustadz atas kehadiran dan waktu yang diberikan dalam kesibukan dakwah Ustadz. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini Ustadz kita akan mendengarkan nasihat atau tausiah dari Ustadz dengan tema meraih rahmat dan maghfirah dari di tengah musibah gitu Ustadz ya. Dan seperti yang kita ketahui untuk saat ini secara global maupun di Indonesia pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir, bahkan di akhir-akhir ini juga trennya justru semakin meningkat dan ini tentu saja merupakan bagian dari ujian atau musibah kepada kita semua dan kita berharap dengan ujian ini kita bisa menjadi orang yang tergolong menjadi orang yang sabar dan pada akhirnya mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mempersingkat waktu Ustaz, waktu dan kesempatan saya berikan ke Ustaz Daden. Insyaallah waktunya sampai 13.30 Ustaz. Nanti 10 menit terakhir kita gunakan sebagai sesi tanya jawab Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahidtu bi rububiyyatihi al-kainat wa asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن ما شئت سهلا أيها الناس اتقوا الله قد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwati iman, para bapak, para ibu, rahimakumullah, alhamdulillah, qaddarallahu ma syafa'al. Allah telah menetapkan apa yang Ia kehendaki. Siang ini kita bermuajahah di sarana Zoom untuk bersilaturahmi, untuk talabul ilmi jama'i, dan untuk saling berwasiat, saling menasihati, tawassul bil haq, dengan kebenaran yang tentunya kondisi apapun yang kita hadapi, kita meyakini sebagai seorang muslim bahwa Islam memberikan solusi terhadap apapun yang kita hadapi. Dan kemudian harus kita juga pahami, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali atas dasar kemampuan kita. Artinya apapun yang kita hadapi pasti tidak ada kezaliman di sana dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mampu menghadapi apapun kondisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada kesempatan kali ini hampir 2 tahun mungkin kita terus dirundung wabah. Kalau dalam bahasa hadis itu ada 2 jenis istilah yang digunakan. Ada al-waba, al-waba'u, ada at-ta'un. Ada wabah, ada ta'un. Apa COVID ini wabah atau ta'un? Wabah dan ta'un ini sama tapi berbeda. Kalau wabah itu ya wabah dalam bahasa kita. Mungkin wabah juga diambil dari bahasa Arab sebetulnya. Al-wabah. Gitu. Kalau at-ta'un itu asyadul wabah. Wabah yang paling keras. Begitu. Nah, karena kalau bicara ta'un, para ulama menjelaskan ta'un ini penyakit yang mematikan. Makanya nanti hari ini ada terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Apakah COVID-19 ini wabah atau ta'un? Karena kalau berbicara wabah, ya, kondisi COVID-19 ini pandemik, mendunia, ya, global, ya, hampir seluruh dunia merasakannya. Tetapi kalau dilihat dari mematikannya, mungkin persentase kematian itu kecil, ya, menurut data yang ada. Ya. Sedangkan kalau ta'un itu sangat mematikan, begitu. Oleh karena itu ada yang mengatakan ini ta'un, ada juga yang mengatakan ini wabah. Tetapi ala kulli hal dua-duanya juga benar. Wabah itu umum, ta'un itu asyadul wabah. Wabah yang lebih khusus itu wabah yang sangat keras. Ya. Terlepas apakah COVID ini wabah biasa atau ta'un, ini menjadi musibah tersendiri bagi kita kaum muslimin, khususnya juga bagi bangsa manusia dunia secara umum. Begitu. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah. Kalau berbicara tentang wabah ataupun ta'un, ya wabah, ini sesuatu yang mungkin tidak biasa. Bahkan mungkin jarang terjadi kepada bangsa manusia. Kalau seandainya kita coba melihat apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau wabah ini adalah musibah, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabashshiris sabirin. Bahagiakanlah, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang ketika ditimpakan musibah kepada mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Artinya ketika terjadi musibah kepada kita, termasuk COVID-19 ini, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya ketika mengalami kematian dari salah satu keluarga kita, termasuk juga ketika ada yang sakit, ada yang kena COVID, terpapar
dengan apapun itu juga adalah musibah, dan kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang menjadi pertanyaan untuk muhasabah adalah berapa kali biasanya kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un setiap harinya, atau sehari semalam kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un berapa kali? Mungkin kalau seandainya di muhasabah dihitung-hitung, jarang sekali kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau dengar ada yang wafat, kita mengucapkan istirja' ini, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau ada yang sakit atau tabrakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi memang hari-hari ini kita cukup sering ya mengucapkan ini karena banyak informasi baik di kampung halaman sendiri ataupun dari keluarga kerabat ataupun di dunia medsos ya, di WA dan sebagainya, yang memberikan kabar si fulan telah wafat, beliau terpapar COVID, si fulan telah wafat, beliau kena serangan jantung dan sebagainya. Maka sontak kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi jujur saja bahwa innalillahi ini berapa kali kita sebutkan mungkin tidak sering. Biasanya bahkan setiap harinya tidak satu kali pun, tetapi hari ini ada sajalah. Kadang sekali, kadang dua kali. Nah, ikhwatu imakumullah, sebaliknya, kalau kita mendapatkan kabar baik atau ya, sesuatu yang baik, kita rasakan, kita dengar, kita lihat. Misalkan kalau saya tanya Pak Tri ya, Pak Tri apa kabarnya Pak Tri? Halo Pak Tri, apa kabarnya? Alhamdulillah, bikhair, Ustaz. Nah, alhamdulillah. Ungkapan yang terucap itu adalah alhamdulillah. Nah, kalau seandainya kita coba mau muhasabah, berapa kali kita mengucapkan alhamdulillah dalam sehari semalam? Ya, dalam sehari semalam. Setidaknya ketika kita beres sholat, kita wirid. Maka dalam wirid itu ada hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa kali? 33 kali. Kalau 33 ini dikali 5, karena kita sholat 5 kali dalam sehari, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka 33 kali 5 itu sudah 165. Belum lagi kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin setiap kali rokaat dalam sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 4, 4, 3, 4, 2. 17 rokaat. 165 tambah 17 itu sudah 182 kali. Sehari semalam. Apalagi kalau kita tambah minimal dengan sholat sunat rawatib misalnya. Sholat rawatib yang jangan yang 12, yang 10 rakaat saja. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 10 rakaat. 182 tambah 10, 192 kali. Bayangkan, sehari semalam setidaknya kita itu mengucapkan alhamdulillah itu 192 kali. Sementara kita mengucapkan innalillahi kadang sehari pun tidak sekalipun, ya. Sehari semalam tidak sekalipun. Hari ini mungkin ada kadang sekali, kadang 2 kali, mungkin jarang sampai 4-5 kali, itu jarang sekali. Artinya apa? Kita harus muhasabah bahwa kenikmatan yang kita rasakan jauh lebih banyak daripada musibah yang kita hadapi begitu. Oleh karena itu teringat dengan firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nah, oleh karena itu, hari ini kita menghadapi wabah, ya, pandemik COVID-19, tapi jangan lupa kita harus bersyukur terhadap nikmat yang kita rasakan yang jauh lebih banyak daripada wabah ini, daripada musibah ini. Baik, ikhwatu iman rahimakumullah. Pada dasarnya filosofi hidup itu, kalau kita merujuk kepada firman Allah dalam surat Al-Mulk, ya, ayat kedua misalkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati, menciptakan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Artinya hidup itu ada kehidupan yang akan diakhiri dengan kematian. Sepanjang hidup itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Nah, liyabluwakum atau al-bala dalam bentuk apa? Nanti dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Dan kami menguji kalian itu dengan keburukan dan dengan kebaikan. Ya, fitnatan sebagai fitnah.
ikhtibaran wa imtihanan, sebagai ujian. Jadi yang namanya ujian itu bukan hanya keburukan, tetapi juga kebaikan. Sehat itu juga ujian, apalagi sakit. Sakit ujian, sehat juga ujian. Begitu. Rizki sempit ujian, rizki sedang berlimpah juga ujian. Ini sama-sama fitnatan. Ya. Di dalam tafsir As-Sa'di, ya, Imam As-Sa'di mengatakan, nakhtabirukum bil masaib fitnatan. Kami, kata Allah, menguji kalian itu dengan al-masaib, dengan musibah-musibah. Itu sebagai ujian. Begitupun wabin ni'ami, ya, fitnatan. Ketika diberikan nikmat-nikmat juga itu adalah ujian. Maka kita jangan salah paham ya, terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Mau sehat, mau sakit itu ujian. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah tentang fikih sakit. Ya, kalau judulnya meraih rahmat dan maghfirah dari musibah, atau katakanlah musibah itu adalah sakit. Ya, katakan hari ini mungkin ada wabah COVID. Apakah kita bisa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah lewat sakit ini? Oh, betul. Iya, bisa. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala lewat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair." Urusan mukmin itu luar biasa. Seluruh urusannya itu baik. Ya. In asabathu sarra'u syakara fakana khan lahu. Jika dia ditimpakan kesenangan, kesehatan, dia bersyukur, itu baik baginya, berpahala. Sehat itu berpahala kalau dia bersyukur. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Ketika ditimpakan kesulitan, ya, kesusahan, sakit-sakitan, dia bersabar. Dengan sabar itu dia juga dapat pahala. Itu baik baginya. Jadi bagi seorang mukmin itu mau sehat, mau sakit tetap baik saja, ya. Kemudian bagaimana kita memahami bahwa sakit ini bisa menghasilkan rahmat Allah, ya, kasih sayang Allah, dan juga maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis dari Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, ma yusibu ala muslimin min hammin wala huznin wala azan wala huznin hatta syaukah yusyakuha illa kafarallahu biha min khataya. Tidaklah menimpa kepada seorang muslim min hammin, dari kegelisahan, au huznin, kesedihan, au azan, atau gangguan dari orang lain, atau hatta syauka yusyakuha, atau au nasabin, au wasabin, atau kecapean, atau sakit-sakitan, hatta syauka yusyakuha, atau duri kecil yang menancap kepada tubuhnya, illa kafarallahu biha min khotoya. Kecuali bahwa kegelisahan, kesedihan, kecapean, sakit-sakitan, gangguan dari orang lain sampai tertusuk duri kecil itu adalah maksud Allah untuk apa? Menghapus dosa-dosa muslim ini. Jadi yang namanya musibah ataupun sakit diantaranya adalah untuk menghapus dosa. Tapi sekali lagi, ini bagi seorang muslim, ya, bagi orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, yang namanya sakit itu dikatakan juga oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa nanti fil jannah, di surga itu kan kullu ahli jannah, seluruh ahli surga itu lahum thiyab. Mereka memiliki baju. Thiyabu ahli jannah. Nanti ada bahasan khusus ya dalam kajian al-jannah wan nar tentang thiyabu ahli jannah. Baju ahli surga. Nah, kata Rasulullah tentang ahli surga itu nanti ada ahli surga yang bajunya jauh lebih mewah, ya, jauh lebih wah daripada baju ahli surga yang lain. Nah, yang jadi catatan adalah kata Rasulullah, padahal orang yang memiliki baju mewah ini amal solehnya tidak sebanyak yang lain, ya. Para sahabat aneh, ya Rasulullah, mengapa bisa terjadi orang yang amalnya biasa-biasa saja tapi kemudian mendapatkan kedudukan derajat di surga, memiliki baju yang sangat mewah, jauh lebih mewah daripada yang lain. Kata Rasulullah, orang ini ketika di dunia sakit-sakitan. Ketika di dunia sakit-sakitan, Masya Allah. Artinya sakit itu bisa kita ambil kesimpulan dari hadis tersebut, diantaranya apa? Satu, bisa meningkatkan derajat kita di surga. Lebih baik daripada ahli surga yang lain. Yang kedua,
sakit itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Jangankan sakit yang parah, katakanlah dengan COVID-19 hari ini ya, baik kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, dan sebagainya, ataupun sakit yang lainnya, hanya tertusuk duri kecil saja, itu bisa menghapus dosa. Illa kafarallahu biha min khataya. Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan sakit tersebut. Nah, tetapi yang menjadi masalahnya adalah, apakah semua sakit akan mendapatkan rahmat dari Allah berupa diangkat derajat, kemudian dosa-dosa dihapuskan? Oh tidak. Ya. Satu hal, jika ini terjadi bagi seorang muslim. Ya. Kemudian jika muslim ini mengikuti atau melaksanakan adab-adab ketika sakit. Ini yang kita katakan dan bahasan kita siang ini. Apa yang wajib dilakukan oleh orang yang sakit jika ingin sakitnya itu mendapatkan rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatikumullah, ada beberapa hal yang harus kita kaji. Dan ini berhubungan nanti dengan urusan akidah, keyakinan kita, iman kita, dan ada hubungannya dengan adab kita, ya. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah ayyarada biqada'ihi wa yasbiru ala qadrihi wa yuhsinu dhanna billah. Nah, ini satu paket. 3 poin tapi satu paket. Apa? Ridho terhadap qada Allah, sabar terhadap qadar Allah, dan husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. 3 hal satu paket. Pertama, ridho terhadap qada Allah. Ayyardo, ridho itu menerima bahwa apa yang terjadi ini tidak bisa kita hindari, dan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka qadaihi, ya, qada Allah, ketentuan Allah ini terkadang datang tanpa logika kita bisa mencernanya, ataupun pengalaman kita tidak menerimanya. Misalkan, kenapa saya terpapar, padahal saya itu sudah sangat apik sekali. Ada protokol kesehatan, mulai memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau pakai sanitizer, kemudian menjaga jarak, social distancing, menjauhi kerumunan, atau menjaga mobilisasi, ya, membatasi mobilisasi. Saya lakukan 5M ini, tetapi kenapa saya harus terpapar juga? Saking apik-apiknya, tapi akhirnya juga terpapar juga. Ini biqadai. Mungkin logika kita tidak akan bisa menerima itu. Ya, pengalaman kita kalau mau terhindar harus melakukan 5M, tapi terkena juga. Ini qada dari Allah. Ya sudah, terima saja. Ridho itu rasa penerimaan hati kita, diri kita terhadap ketentuan Allah. Ini bagian daripada al-imanu bil qada'i wal qadar. Iman kepada qada dan qadar. Nah, pada qada ini ketentuan dari Allah yang bisa jadi logika kita, empiris kita tidak menerima itu. Oh, masa saya terpapar padahal saya sangat apik. Nah, di sini ini ujian iman kepada qada itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ikhwati iman rahimakumullah, bahwa ketentuan hidup kita ya dari awal sampai akhir itu ketentuan segala sesuatunya sudah Allah tentukan. Kita ingat mungkin dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini hadisnya sangat populer sekali ya, bahwa manusia itu kan yujma'u fi batni ummihi, dikumpulkan di perut ibunya itu dalam posisi sebagai nutfah, air mani itu selama 40 harian. Kemudian dari alaqah, dari nutfah itu menjadi alaqah. Ya, dari alaqah itu segumpal darah 40 harian juga. Kemudian dari alaqah itu berubah kepada mudghah, ya, segumpal daging. Itu juga selama 40 harian. Nah, ketika sudah 40-an 120 harian, 4 bulan di dalam kandungan seorang ibu, yursalu lahul malak atau yursalu ilaihil malak. Malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada janin calon manusia ini. Nah, untuk apa? Fayanfukhu fihi ruh, untuk meniupkan ruh. Maka di usia 4 bulan itu janin calon manusia itu bergetar, ada kehidupan. Begitu. Kemudian kata Allah, kata Rasulullah, wa yuktabu lahu arba'u kalimat. Ditetapkan baginya itu 4 kalimat. 4 ketetapan. 1, apa? Bikatbi rizqihi. Ditetapkan rizkinya. Yang kedua, wa ajalihi. Ditetapkan usianya, ajalnya. Berapa tahun dia akan hidup di dunia dan pada usia berapa tahun dia akan mati. Ketiga, apa?
wa amalihi, ditetapkan juga pekerjaannya. Sekarang bapak-bapak sekarang kerja di PGE Kamojang misalkan, apakah ini skenario Allah? Pasti ini skenario Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa? Syaqiyun am sa'idun. Ya. Celaka atau bahagianya bapak di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah. Berapa lama sehatnya, berapa lama sakitnya. Di usia berapa bapak akan sakit, di usia berapa ada orang terkena COVID-19, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini namanya ghaibul madhi, ya, hal gaib yang telah lalu. Kan gaib itu ada 3 ya. Ada ghaibul madhi, ghaibul hadir, ghaibul mustaqbal. Hal gaib yang telah lalu, hal gaib yang hari ini kita saksikan, dan hal gaib yang akan datang. Nah, tentang urusan bahwa kita dulu sudah diskenariokan oleh Allah sakitnya di usia berapa tahun, sakitnya sakit apa, berapa lama, ini termasuk ghaibul madhi, hal gaib yang telah lalu. Ingat, bagi seorang mukmin ini sangat mendasar sekali, bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang mengimani hal yang gaib. Maka ketika kita sakit, inilah ketentuan dari Allah, maka ridhokanlah, relakanlah ketentuan dari Allah ini. Paket yang kedua, satu paket yang kedua apa? Wa yasbiru ala qadrihi, sabar terhadap qadar Allah. Nah, di sini menarik. Kenapa dibedakan antara qada dan qadar? Apa bedanya? Tadi kalau qada itu ketentuan dari Allah yang mungkin tidak ada peran kita, atau logika kita tidak mencerna. Kenapa saya harus terpapar? Padahal saya sudah sangat menjaga 5M. Berarti ini adalah qada. Ada dokter gigi tapi sakit gigi. Ada dokter ahli jantung tapi punya penyakit jantung. Ada dokter mata tapi sakit mata. Nah, ini jangan aneh. Beliau tahu bagaimana menjaganya, tetapi ketika Allah sudah takdirkan sakit, ya udah sakit. Ini qada. Nah, kalau qadar itu logika kita bisa mencerna bahwa kita punya peran. Mengapa saya sakit misalnya? Kenapa saya terpapar COVID-19? Oh, kemarin kontak dengan yang positif. Sudah tahu penciumannya hilang, pengecapnya juga hilang, tapi kita masih peluk-pelukan, kita masih salaman, kita masih ngobrol dalam jarak yang sangat dekat, mungkin terjadi droplet. Oh, logis itu. Nah, itu namanya qadar. Jadi ketentuan dari Allah, tapi kita juga mencerna, oh iya, memang ada sebab yang kita lakukan, begitu ya. Api panas, dan api itu punya sifat membakar. Ini qada. Tapi ketika terjadi kebakaran, itu bukan qada, itu qadar. Kenapa? Karena kebakaran itu sangat mungkin ada peran manusia. Bisa jadi kompornya tidak dimatikan sampai menanak nasi sampai saat gitu ya, sampai kering akhirnya meledak, ataupun gas terlalu memompa gas terlalu banyak akhirnya meledak. Ini namanya qadar. Nah, ridho terhadap qada Allah, sabar terhadap takdir Allah, dan jangan lupa wa yuhsinul dzanna billah. Ini satu paket. Hal yang ketiga, husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Jangan sampai ada ingatan dalam hati kita, ya Allah, mengapa Engkau memberikan penyakit ini? Saya sedang tidak punya uang, keluarga saya sedang jauh, bagaimana mungkin mereka akan memperhatikan saya? Mereka sedang ada di luar kota. Mengapa ya Allah Engkau terlalu berat memberikan ujian ini kepadaku? Jangan sampai ada su'udzon kepada Allah. Ini adalah adab. Kenapa? Innallaha la yazlimu mithqala dzarratin. Allah tidak akan menzalimi seberat biji zarah pun. Tidak akan. Kita harus husnudzon. Nah, ikhwatillahi Rasulullah mengatakan, tadi saya sampaikan hadisnya. Apa? Yang pertama, hadis juga Imam Baihaqi, juga Imam Ahmad. Apa? Ajaban li amri mu'min. Yang tadi. Luar biasa urusanmu. Seluruh urusan itu baik. Diberikan ketenangan, kesehatan, dia bersyukur. Dengan syukur itu dia dapat pahala. Tapi ketika dia ditimpakan kesusahan, sakit, terpapar COVID, dia juga bersabar. Maka dari sabar itu dia dapat pahala, dia dapat kebaikan. Nah, itu yang pertama, hubungannya dengan terhadap qada dan sabar terhadap qadar. Hubungannya dengan husnuzon. Dalam hadis yang sama juga, hadis riwayat Muslim, Imam Baihaqi dan Imam Ahmad, dikatakan oleh Rasulullah SAW apa? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinuz dzanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian mati
kecuali dia dalam kondisi husnuzon kepada Allah. Ingat, sakit itu tidak pasti mati, tapi mungkin yang akan mengantar kita kepada kematian. Rasul SAW mengatakan di dalam hadis yang terima dari Abdullah bin Umar, kata Rasul SAW, ma haqqun mri'in muslimin yabitu laitaini, ya. Tidaklah kewajiban seorang muslim yang kemudian dia itu sakit sampai mengalami sakit itu sampai 2 malam, ya, masuk ke 3 harinya, ya, 2 malam 3 hari, walahu syai'un yuridu ayyusiya fihi illa wa wasiyatu maktubatun inda ra'sihi. Kemudian ketika sakit sampai 3 hari itu atau sakit sampai 2 malam itu ada wasiat yang harus disampaikan kepada yang lain, maka kecuali kata Rasulullah pastikan wasiatnya itu tertulis di sisi kepalanya. Artinya apa? Kalau sakit sudah sampai 3 hari, bisa jadi sakit ini yang akan mengantarkan kita kepada kematian. Oleh karena itu, jangan sampai ketika sakit kita suuzon kepada Allah. Kenapa? Karena kalau mati dalam kondisi suuzon, maka kematian kita adalah kematian yang su'ul khatimah, bad ending, akhir yang buruk. Tapi ketika kita sakit, kemudian kita husnuzon kepada Allah, ya Allah, saya ridho dengan ketentuanmu, saya sabar dengan qadarmu, saya ingin berusaha sehat, saya akan berusaha sehat, saya akan minum yang banyak, makan yang banyak meskipun tidak berselera. Saya tidak akan minta bantuan ke dokter, tetapi dengan izin ya Allah sembuhkanlah saya. Itu hadis ini yang disebut dengan ayyardhu bi qadaihi wa yasbiru ala qadrihi wa yusnu dzanna billah. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwatul iman rahimakumullah. Yang kedua, ketika kita sakit, ingin sakit kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah, apa? Jaga hati kita. Pastikan ada 2 hal. Ar-roja wal khauf. Ar-roja wal khauf. Roja itu berharap, al-khauf itu khawatir dan takut. Sekali lagi, ar-roja berharap, wal khauf dan takut. Maksudnya apa? Ada kisah di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat At-Tirmizi, ya, hadisnya hasan, muhtajun bihi, bisa dijadikan hujjah, ya. Dikatakan hadis ini terima dari Anas bin Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil maut. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mengunjungi seorang pemuda. Kebetulan pemuda ini sakit berat, sakit parah. Wa huwa fil maut. Dia itu hendak mati. Nah, dalam kondisi sudah sangat parah sekali. Tapi masih bisa komunikasi. Kemudian Rasul mendekati orang ini, kan biasa. Rasulullah SAW kalau seandainya menengok itu, beliau dekat dengan orang sakit, terutama dekat dengan arah kepalanya. Kemudian Rasul bertanya, kaifa tajiduka, wahai fulan, apa yang kau rasakan? Qal, orang ini, pemuda ini mengatakan, wallahi ya Rasulullah, inni arjullaha wa akhafu wa inni akhafu dzunubi. Kata pemuda ini, demi Allah wahai Rasulullah, saya ini sangat berharap sekali kepada Allah dan saya takut terhadap dosa-dosaku. Pemuda ini mengatakan, ya Allah, ya Rasulullah, saya sangat berharap sekali dengan sakit saya bisa mendapatkan derajat yang tinggi. Saya berharap juga supaya sakit saya sehat. Kemudian, tetapi saya khawatir dosa-dosa saya. Saya khawatir saya mati dalam kondisi dosa-dosa saya belum terampuni. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Faqala Rasulullah, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Kata Rasulullah SAW, tidaklah berkumpul ya 2 hal ini, berharap terhadap rahmat Allah, kemudian takut terhadap dosa-dosanya, kecuali kata Rasulullah, Allah akan memberikan apa yang dia inginkan dan Allah akan mengamankan, menjaga keamanan dari apa yang dia khawatirkan. Jadi ketika sakit, dia berharap, ya Allah mudah-mudahan saya diangkat derajat dengan sakit ini. Ya Allah mudah-mudahan saya disehatkan. Ya Allah mudah-mudahan sakit ini menjadi kifarat terhadap dosa-dosa saya. Maka harapannya itu, rojanya itu, ketakutannya itu, Allah akan berikan harapannya dan Allah akan amankan dari ketakutan. Ikhwatu imankumullah, jangan sampai ketika sakit kita malah aral, ya, protes terhadap Allah, kemudian tidak menerima dengan kondisi. Nah, karena banyak orang ya yang mungkin kita juga pernah merasakan. Ada orang yang sehari-harinya
bahasanya itu kasar, jorok, kancing, coplok, misalkan ya. Kancing, coplok, biasa itu, bahasa kasar itu bisa keluar. Tapi ketika sakit, apa yang dia ucapkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang ketika sakit itu dia berzikir. Coba bayangkan, mending mana? Mending kita banyak berzikir atau banyak mengatakan kata-kata kasar dan kotor? Kan mending berzikir. Tapi masalahnya ada orang berzikir itu kalau apa? Berzikir itu kalau dapat musibah. Tetapi ketika dapat kesenangan, dia susah untuk bersyukur. Nah, makanya dalam hal ini, ikhwatikumullah, kita meminta kepada Allah tentu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunianya kita mau baik, kita mau sehat, di akhir juga kita mau baik, kita mau masuk surga. Tetapi pada kenyataannya kebaikan di dunia dengan sehat itu terkadang banyak orang yang lupa dengan syukur. Tapi ketika diberikan musibah, dia akan berzikir. Biasanya kancing coplok menjadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, bertakbir terus. Ini kan sangat luar biasa bagusnya, gitu ya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Itu yang kedua, ya. Pastikan ketika sakit itu hati kita hidup untuk mengingat Allah. Senantiasa ada roja, mengharapkan rahmat Allah, dan kemudian takut terhadap dosa-dosa kita. Khawatir dosa-dosa kita akan dibawa mati, ya. Kalau dibawa mati ya sudah, belum dikifarati, belum terhapus, sudah wafat. Itu kan kerugian besar. Yang ketiga, supaya sakit kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala itu, adabnya adalah mahmashtaddal marad fala tatamannal maut. Meskipun sakit kita parah, berat sekali kita rasakan, jangan pernah mengharap kematian. La tatamannal maut. Jangan pernah mengharap kematian. Ikhwatu iman rahimakumullah. Banyak orang yang gak kuat dengan sakit yang dirasakan. Banyak orang juga yang tidak kuat dengan beban hidup yang dia rasakan. Ketika sakit, biaya tidak ada. Ya, daripada sakit-sakitan menyusahkan orang lain, lebih baik mati. Terkadang ada orang, ya Allah, matikan saja saya ya Allah. Saya itu sudah miskin, usaha tidak jalan, keluarga sudah bosan, keluarga sudah capek mungkin ya Allah. Saya tidak ingin menyusahkan orang lain ya Allah, matikan saja saya. Daripada saya harus sakit-sakitan kemudian orang lain susah tidak senang dengan apa yang mereka hadapi karena saya sakit dan sebagainya. Jangan pernah berharap kematian. Apalagi sampai bunuh diri. Kan kalau dalam Islam itu kan bunuh diri itu minal kabair, ya. Kabiratun minal kabair. Salah satu dosa besar. Intihar itu dosa besar. Mungkin beda dalam pandangan orang liberal, ya. Bahkan kalau kita coba membaca konsep human rights, ya, United States, ya, hak asasi manusia yang dideklarasikan oleh PBB, ternyata bunuh diri itu hak asasi manusia, itu ya. Yang nyawa saya, betul-betul saya. Kalau dalam Islam tidak bisa. Di dalam Islam itu bahwa kita bukan milik kita. Inna lillahi. Bahwa kita itu milik Allah. Bahwa mata kita, hidung kita, telinga kita, fisik itu milik Allah. Termasuk hati kita juga adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada musibah kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita adalah milik Allah dan kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka intihar atau bunuh diri itu adalah dosa besar di dalam Islam. Jangankan bunuh diri, meminta mati saja itu sudah tidak boleh. Fala tatamannal maut. Menarik. Ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya ketika sakit kita cukup parah, cukup berat, kemudian kita merasakan rasa berat ini di pundak kita, ya Allah sakit sekali, ya Allah mahal sekali, ya Allah kasihan keluarga dan sebagainya. Seandainya dalam tanda kutip harus meminta kematian, Rasulullah SAW itu mengatakan, mengajarkan, wa in kana fa'ilan, kata Rasulullah, seandainya kita harus meminta kematian, dalam tanda kutip meminta itu, ya, ada hadis yang maksur dari Rasulullah SAW, doanya seperti ini, Pak. Ini doanya pendek sebetulnya. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah,
hidupkanlah saya jika hidup itu lebih baik bagi saya. Dan wafatkanlah saya jika wafat itu lebih baik bagi saya. Nah, ini doa yang maksud dari Rasulullah ketika kita sudah sangat berat merasakan rasa sakit yang kita alami begitu. Tapi jangan pernah, ya Allah matikanlah saya. Apalagi kalau sampai eutanasia, kan dulu di Indonesia ada kasus eutanasia ya. Suntik mati ketika istrinya sakitnya sudah sangat parah, koma, sudah berminggu-minggu, sudah lama sekali. Biaya mungkin sudah habis karena dirawat di rumah sakit terus-terusan argonya itu terus jalan begitu. Maka suaminya rela ya menyatakan kepada rumah sakit, lebih baik untuk mengakhiri derita istri saya, lebih baik istri saya disuntik mati saja, eutanasia. Waktu itu sampai kasusnya itu masuk ke kajian di MUI ya, di Majelis Fatwa MUI, di Dewan Hizbah, di Persis, di Majelis Tadhib Muhammadiyah, di Bahtul Masail NU. Semua mengeluarkan fatwa bahwa eutanasia itu haram hukumnya, tidak boleh. Kenapa? Karena itu bagian dari pembunuhan. Bagi seorang muslim, separah-parahnya sakit, fala tatamannal maut. Jangan pernah mengharapkan kematian. Itu yang ketiga. Yang keempat, mungkin ini yang terakhir ya, meskipun banyak sekali hal yang harus disampaikan. Tetapi ini yang terakhir saja. Supaya sakit kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah, perhatikan ini. Kata Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, wa idza kana alaihi hukukun falyu'addiha ila ashabi. Jika dia memiliki kewajiban yang harus ditunaikan kepada sesama manusia, sesama muslim terutama, cepat bereskan dulu. Kan yang namanya dosa itu ada dosa yang vertikal, langsung kepada Allah, yang meninggalkan sholat, meninggalkan saum, itu dosa vertikal. Ada dosa horizontal, dosa kepada sesama, dosa kepada istri, dosa kepada suami, dosa kepada anak, dosa kepada orang tua, dosa kepada kakak, kepada adik, kepada keluarga, kepada tetangga, dan kepada kerabat kerja dan sebagainya. Nah, dosa-dosa sesama manusia yang disebut dengan hakul adami ini tidak akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau membereskan permasalahan itu di dunia tanpa menunggu kematian dulu. Maka ketika sakit dipahami kondisi yang memungkinkan akan mengantarkan kepada kematian, maka ketika sakit, kata Syekh Nasiruddin Al-Albani, jika ada hal yang harus dilakukan, dibereskan dulu dengan sesama, dengan keluarga, cepat bereskan. Kalau punya hutang, hari ini bisa kita bayar hutang tersebut, cepat bayar dulu hutangnya. Jangan dibawa mati. Urusan hutang itu mubah pada dasarnya. Tapi kalau dibawa mati bisa jadi masalah besar. Orang yang wafat di medan jihad sekalipun, mujahid yang syahid fi sabilillah, itu bisa terhalang masuk surga gara-gara hutang. Jadi bereskan dulu hutangnya, gitu ya. Meskipun nanti ada ketentuan konsep hutang di dalam Islam, ya tidak disamakan, begitu. Di dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw malihi." Barang siapa yang memiliki kezoliman, ya orang yang memiliki kezoliman terhadap saudaranya, apakah dia melakukan kezoliman, menzalimi kehormatannya, pernah menuduhnya, pernah menghinanya, pernah memfitnahnya, pernah mencelaknya, pernah menghinanya dan sebagainya, au mali, atau menzalimi hartanya, mungkin pernah menipu hartanya, mungkin berhutang kemudian tidak dibayar dengan sengaja, ataupun pernah menipu dalam jual beli, ya, menimbang 1 kilo padahal bukan 1 kilo, kemudian menjual barang baik-baik padahal tidak baik, ya bagus-bagus padahal buruk dan sebagainya, maka dosa-dosa hakul adam itu tidak akan terhapus kecuali kalau meminta maaf dan islah kepada orang yang bersangkutan. Kata Rasulullah, qabla ayyatiya yaumul qiyamati la yuqbalu fihi dinarun wa dirhamun. Jangan menunggu mati. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat itu tidak akan diterima dinar dan dirham. Di hari kiamat itu tidak akan ada rupiah, tidak akan ada dolar. Ya, ketika kita di dunia punya masalah, mungkin bisa beres dengan uang.
Kita punya hutang bisa beres ya dibayar dengan uang. Atau kita pernah memfitnah seseorang kemudian kita minta maaf, tetapi karena harga dirinya, penodaan nama baik, akhirnya kita harus ganti rugi dengan uang. Bisa dibayar dengan uang. Tapi ketika nanti pada hari kiamat tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada rupiah, tidak ada dolar. Apa yang menjadi alat pembayaran di akhirat? Ternyata kata Rasulullah, in kana lahu amalun sholihun ukhidha anhu. Jika orang yang pernah menzalimi orang lain, baik mencela, menghina, menipu, memukul, memfitnah, menuduh dan sebagainya, dia punya amal soleh, dia tukang sholat, dia tukang saum, dia tukang zakat, dia tukang melaksanakan ibadah, maka pahalanya dia dapatkan. Ketika punya pahala itu, ukhidha anhu, ini akan diambil darinya pahala sholat dibayarkan untuk dosa menghina orang lain. Pahala saum dibayarkan untuk menipu orang lain. Pahala zakat dibayarkan untuk tidak bayar hutang. Terus sampai akhirnya apa? Wa illam yakun lahu amalun sholihun. Wa illam yakun lahu amalun sholihun, dan jika dia tidak memiliki amal soleh, dia bukan ahli sholat, dia bukan ahli zakat, dia bukan ahli saum, tidak punya pahala itu, apa yang terjadi? Ukhidha min sayyiati sahibihi fahumilat alaihi. Maka orang yang pernah dizalimi, pernah dihina, pernah difitnah, pernah ditipu itu, dosanya diambil, dipindahkan kepada orang yang menzaliminya tersebut. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai al-muflis, ya. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, atadruna manil muflis? Kamu tahu tidak siapa yang muflis itu? Muflis itu bangkrut. Kata para sahabat, al-muflisu fina man la darahima wala mata'a. Orang yang bangkrut di antara kami itu ya Rasulullah, yang tidak punya dirham, yang tidak punya harta benda, yang bisnisnya gulung tikar begitulah. Tetapi kata Rasulullah, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumil qiyamati bi sholatin wa shaumin wa shadaqatin. Orang yang bangkrut dari umat itu adalah orang yang nanti pada hari kiamat dia tukang sholat dan membawa pahala sholat. Dia tukang saum dan dia membawa pahala saum. Dia tukang zakat, sodakoh, dan juga membawa pahala zakat dan sodakoh. Tetapi wayati qad syatama hadza. Tapi dia juga ya datang pada hari kiamat itu kena membawa dosa pernah menghina orang lain. Wa qazafa hadza, pernah menuduh, memfitnah orang lain. Wa akala mala hadza, pernah memakan harta orang lain. Wa safaka dama hadza, pernah mengocorkan darah orang lain. Odorba hadza, pernah memukul orang lain. Apa yang terjadi nanti pada hari kiamat? Fayu'tu hadza min hasanati, maka dosa memukul ambil dibayar dengan kebaikan pahala sholatnya. Dosa menipu, memfitnah dibayar dengan pahala saumnya. Dosa dosa menghina diambil dibayar dengan pahala dari zakatnya. Sampai apa yang terjadi? Fa in faniyat hasanatu, ketika kebaikannya habis dibayarkan untuk dosa-dosanya, apa yang terjadi? Qabla ayyuqdama alaihi, sebelum dosa-dosanya terbayarkan, ukhida min khotoyahum faturihat alaihi, maka dosa orang lain yang dizaliminya itu dipindahkan kepada orang yang bersangkutan. Nauzubillah min dzalik. Ini muflis kalau seandainya mati kemudian meninggalkan dosa kepada sesama manusia. Ikhwati imankumullah, mungkin ya karena keterbatasan waktu ya, sudah 1:30 kurang 2. Saya cukupkan dulu sekian biar nanti ada ruang untuk tanya jawab ya Pak Tri ya. Meskipun banyak sekali adab bagi orang yang sakit supaya sakit ini bernilai pahala, bernilai magfirah, ampunan. Bagaimana di antaranya yang 4 tadi itu yang paling penting ya. Meskipun nanti kalau membahas Syekh Nasruddin Al-Albani membahas tentang adab orang sakit itu sampai ada 16 adab. Ini kita bahas hanya 4 adab dulu lah ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa kita pahami, kemudian kita juga bisa hadapi, terutama menghadapi kondisi seperti sekarang. Baik, itu dulu mungkin yang bisa disampaikan sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas yang diberikan. Sedikit meresum apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz, bahwa kiat untuk meraih rahmat dan maghfirah di tengah musibah yang sedang kita alami
ada beberapa tadi Ustaz ya, ada syarat-syaratnya. Tentu syarat yang pertama adalah muslim. Yang kedua tentu dia harus punya adab bagaimana ketika dia menghadapi musibah itu, atau bagaimana dia sedang menghadapi rasa sakit misalkan. Ini ada setidaknya dari 16 adab Ustaz ya tadi ya, mungkin karena waktu juga. Jadi yang disampaikan ada 4 adab. Yang pertama adalah ada satu paket tadi ya, yang nomor 1 itu. Yang pertama ridho dengan ketetapan atau ketentuan. Kedua yaitu Lebat. dari Allah. Ya, jadi pada saat sakit pun kita selalu berhusnuzon kepada Allah gitu Ustaz ya. Kemudian yang kedua adabnya yaitu selalu juga khauf atau takut kepada diperkenankan untuk mohon maaf Ustadz terputus. Masih dengan kita Ustadz? Masih Bapak, masih. Mohon maaf karena terputus. Ya jadi tadi ada 4 ya Ustadz ya. Jadi tidak boleh. Yang ketiga tidak diperkenankan untuk mengharap kematian sebesar apapun atau seberat apapun ujiannya. Dan yang keempat selalu atau usahakan kita menyelesaikan permasalahan atau urusan kita dengan manusia yang lain supaya kita nanti tidak menjadi orang yang rugi di hari kiamat. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz ya dari Pak Yanuaris. Ya. Saya bacakan. Ustadz, mohon penjelasannya bahwa dalam suatu hadis disampaikan bahwa ketika orang meninggal karena penyakit atau wabah, maka meninggalnya digolongkan ke dalam mati syahid. Nah, ini bagaimana kira-kira yang dimaksud dalam hadis tersebut? Termasuk apakah tingkatan mati syahid tersebut sama dengan syahidnya orang-orang yang meninggal karena berjuang di jalan Allah? Baik, betul. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, siapa yang mati syahid itu? Kemudian para sahabat menjawab bahwa yang mati syahid itu adalah orang yang mati di medan perang. Idzan qalil, kata Rasulullah SAW, kalau yang mati syahid itu hanya orang yang mati di medan perang, sedikit sekali orang yang mati syahid. Kata Rasulullah SAW, yang mati syahid itu banyak. Al-batnu syahid, wal-gharaq syahid, wal-haraq syahid, wal-hadam syahid, wa imra'atul jam'a syahid. Orang yang mati karena sakit perut itu syahid.
Orang yang mati karena terbakar, syahid. Orang yang mati karena tenggelam, syahid. Orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, syahid. Perempuan yang mati karena melahirkan, syahid. Jadi kesyahidan itu banyak sekali. Ya, yang disebutkan di dalam hadis itu syahid karena sakit, terutama sakit di perut, ya, sakit di perut, sakit di perut. Kemudian ada juga ada tuh janbi, sakit sama juga ya di bagian bagian dalam lah, sakit dalam, ataupun terbakar, tertimpa reruntuhan, tenggelam, melahirkan, itu juga sama-sama syahid. Yang paling mendasar dari kesyahidan itu adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian tidak boleh mati kecuali dalam posisi sebagai muslim. Kalau mati sebagai muslim itu husnul khotimah, dan itu syahid. Meskipun kesyahidannya bertingkat-tingkat, ya. Kesyahidan tertinggi adalah tentu adalah syahid fisabilillah, kematian di jalan Allah, terutama ketika berada di medan perang. Tetapi yang lain pun syahid, termasuk merasakan wabah. Apalagi kalau seandainya penyakit. Sakit itu kan begini. Tadi sudah disampaikan. Sakit itu di satu sisi raf'ud darajat, tarfa'ud darajat. Sakit itu bisa mengangkat derajat. Yang kedua takfiruz dzunub, bisa menghapus dosa. Nah, jangankan yang berat lah ya. Hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khotoya. Hanya tertusuk duri kecil saja itu bisa menghapus dosa. Jadi ketika mati diawali dengan sakit dulu, maka itu ada pengurasan dosa-dosa. Kemudian meningkatkan derajat kita, catatan naik derajat nanti di sisi Allah pada hari kiamat itu fil jannah, di surga. Oleh karena itu tentu kalau wafat mati karena sakit, termasuk wabah ataupun taun, itu bagian daripada alamatun min alamati husnul khotimah, insya Allah. Salah satu tanda husnul khotimah. Yang pasti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wafatnya dalam kondisi sebagai seorang muslim tentunya. Begitu. Dan kemudian melaksanakan adab-adab yang tadi, terutama yang pertama, satu paket itu ayyardu biqadrihi wa yasbiru ala qadrihi wa yuhsinu dzanna billah. Ridho dan qada Allah, sabar dengan qadar Allah, dan berhusnuzon kepada Allah. Ini yang paling mendasar. Kenapa? Karena ini akidah kita. Ya, kalau itu tidak ada, itu masu'ul khotimah, begitu. Nah, jadi betul. Wafat karena diawali dengan sakit, terutama wabah, itu tanda husnul khotimah. Baik, jazakallah khair Ustaz, penjelasannya Ustaz. Mungkin karena hubung dengan waktu juga Ustaz ya, mungkin untuk di akhir sesi seperti yang sudah kita sampaikan, mohon Ustadz dapat berkenan untuk menyampaikan untuk memimpin doa terkait dengan kondisi saat ini Ustadz ya, secara global maupun di negara kita juga di Indonesia, juga di zona merah. Perusahaan kami Ustaz, kita mohon kepada Allah supaya senantiasa diberikan keselamatan, diberikan kekuatan dalam menjalankan tugas dalam kondisi pandemi saat ini Ustaz. Tafadhol Ustaz untuk dapat memimpin dengan doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka minadz dzambi alladzi la na'lam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judzam wa min sayyi'il asqam.
Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Allahumma ansurna al-muslimina fi Indonesia. Allahumma ansurna al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansurna min sayyi'il asqam. Ya Allah, tolonglah kami dari penyakit yang buruk. Allahumma inna nas'aluka salamata 'alal muslimina fi Indonesia. Ya Allah, kami minta kepadamu keselamatan kami di Indonesia. Allahumma alif qulubana. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolonglah kami atas kezaliman orang-orang kafir. Jika ini adalah konspirasi, maka jauhkanlah konspirasi ini dari kaum muslimin. Jika ini adalah ujian, maka berilah kifarat, penghapusan dosa terhadap dosa-dosa kami, dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang bersabar, yang mendapatkan kabar gembira dari-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair atas penyampaian tausiah dan doanya Ustadz. Kita berharap dengan kajian-kajian yang kita lakukan pada termasuk hari ini bisa menambah kualitas keilmuan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai dengan tema kita pada siang hari ini, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah dalam menghadapi setiap musibah yang kita hadapi. Akhir kata, saya sebagai moderator, Ustaz, kalau ada yang kurang berkenan mohon untuk dimaafkan. Jazakallah khairan atas kehadiran Bapak Ibu jamaah sekalian. Kita akhiri kajian kita pada siang hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di kajian-kajian kita berikutnya, baik kajian bulanan maupun kajian mingguan yang insya Allah akan kita lakukan setiap hari Senin dan Kamis. Baik, saya akhiri. Jazakallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.